Tes 1 2 3, tes 1 2 3, bisa dengar suara saya? Baik. Ya, cek 1 2 3. Maaf. Ini sudah ada 9 siswa yang hadir. Saya kira tidak perlu nunggu lama-lama lagi ya. Saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Arik Franada, selaku tutor atau guru pelajaran sosiologi untuk kelas 11 semester 3 di bawah program belajar kejar paket C kesetaraan Taiwan. Pada malam hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-11 pada tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 pada malam hari ini. Saya mohon maaf ya, tadi sebenarnya sudah saya coba untuk login dari pukul 10.20. Saya sudah berhasil login, cuman ada masalah sama mikrofon saya. Jadi saya sudah berhasil login, lihat kalian sudah pada online, tetapi ketika saya ngomong itu tidak ada tanda volume speaker naik turun gitu, jadi otomatis suara saya tidak masuk, dan alhasil teman-teman sekalian tidak bisa mendengarkan suara saya. Nah, satu masalah laptop saya itu kalau sudah saya restart itu bootingnya lama banget, jadi bisa sampai 6-7 menit. Nah, tadi sudah berhasil booting cepat ya, tapi malah sinyalnya connect ke wifi-nya susah banget. Dan setelah saya connect, saya coba masuk ke Wizik, masuknya lama banget gitu. Jadi ya mohon maaf, sekitar ditunggu 15 menit ya. Ya, tinggal 15 menit nggak apa-apa. Padahal setelah ini ada kelas lagi ya, Pak Dery kayaknya mundur ya tadi ya. Tahu gitu kan. Oh, nggak bisa deng, kelas sebelumnya saya juga ngisi. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita optimalkan saja dalam waktu yang kurang sedikit ini biar nanti tidak tertabrak kelasnya Pak Dery. Saya lihat tadi ada kelasnya Pak Dery pukul 11 ya. Baik. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kita buka terlebih dahulu eh, pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, mohon maaf sekali lagi atas kendalanya tadi ya. Baik teman-teman sekalian, saya cek terlebih dahulu ini sudah bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa melihat papan tulis dengan jelas ya. Kalau misalnya seperti itu, saya kira tidak ada kendala masing-masing karena di tempat saya sinyalnya juga hijau dan teman-teman sekalian bisa respon suara saya dengan baik. Untuk malam hari ini kita akan belajar di bab baru karena bab 3 kemarin kita sudah selesaikan. Kita akan masuk di bab selanjutnya, yaitu tentang bab 4, kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Jadi teman-teman sekalian, sebagai awal saja bahwa kita hidup di dunia ini kan tidak sendiri ya. Kita hidup dengan orang lain, dan orang lainnya tidak hanya satu dua tetapi banyak sekali gitu ya. Kadang-kadang kita memiliki teman dalam satu hubungan ya, teman dekat, sahabat kita ada lebih dari 10, sahabat kita ada lebih dari 5, dan itu bisa dikatakan sebagai kelompok ya, kelompok sosial. Nah, kita tinggalnya dalam masyarakat, berarti itu disebut juga sebagai kelompok sosial dalam masyarakat. Macam-macam sekali kelompok masyarakat itu, tidak hanya kita sebagai kita dengan teman sepermainan, tetapi kita juga bisa dengan teman-teman satu kerjaan ya di Taiwan misalnya gitu, teman-teman yang memiliki hobi sama misalnya, terus kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, dalam perkumpulan tersebut yang notabene itu tidak hanya satu orang yang berkumpul, bisa lebih dari 5, bisa lebih dari 10, dan setiap orang itu kan tidak ada yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan multikultural. Jadi masyarakat yang banyak culture-nya, banyak budayanya, jadi berbeda kebudayaannya. Jadi mungkin Mary Ardita sama Mbak Fenty ini mungkin satu kelompok permainan di sana di Taiwan ya, sering kumpul bareng. Dan bisa dibilang Mbak Mary Ardita dan
Mbak Fenty ini berasal dari daerah yang sama, otomatis mereka memiliki kebudayaan yang berbeda ya. Itu yang namanya kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat multikultural. Jadi sukunya atau kebudayaan sama, yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Sebagai bahan pendahuluan, tadi sudah saya sedikit awali bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan seorang diri. Ya, memang, kecuali bagi manusia yang kembar ya. Kembar 2, kembar 3 gitu ya. Tapi secara umum ya, secara kebanyakannya manusia itu dilahirkan seorang diri. Namun demikian, mengapa kemudian manusia itu harus bermasyarakat? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Selalu membutuhkan orang lain ya, selalu membutuhkan pertolongan, bantuan. Even itu cuma buat teman ngobrol, even cuma buat teman berinteraksi, ya. Tapi manusia itu selalu membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Ia akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dan bentuk hubungan tersebut salah satunya terwujud dalam kelompok-kelompok sosial. Jadi keterbutuhan atau ketergantungan manusia satu dengan manusia lain itu diwujudkan dengan hubungan-hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, manusia satu dengan beberapa manusia lain, atau disebut dalam sebuah kelompok-kelompok gitu ya dalam masyarakat. Kemudian, kelompok-kelompok sosial tersebut selain sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga merupakan komunitas yang dapat menjadi identitas seorang individu atau sekelompok manusia. Nah, kenapa bisa demikian ya? Selain kalian kalau misalnya berkumpul dengan kelompok-kelompok tertentu, itu selain sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan, menjalin keakraban atau menjalin interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, tetapi di lain halnya bahwa kalian bergabung dengan sebuah komunitas atau kelompok tersebut itu bisa menjadi ciri atau identitas seorang individu atau kelompok manusia tersebut. Misalnya dari 16 siswa yang hadir pada malam hari ini kumpul di Taipei Main Station hari Minggu ya. Mereka berkumpul di hall, kemudian bawa laptop masing-masing, satu memimpin diskusi ya, memimpin diskusi tentang sosiologi ya, pelajaran sosiologi. Sangat antusias, satu memimpin, satu memberikan masukan, memberikan kritik, saran, pendapat dan sebagainya. Bisa dibilang bahwa identitas dalam kelompok tersebut adalah kelompok pelajar. Nah, jadi selain seseorang itu ikut dalam sebuah kelompok tertentu itu sebagai wadah untuk menjalin interaksi antara satu dan lainnya, biasanya kelompok tersebut itu juga bisa mencirikan identitas seorang individu atau kelompok manusia. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan atau seperti yang tadi sudah saya contohkan, bahwa adanya individu atau kelompok yang tergabung dalam sebuah kegiatan, yaitu bisa disebut dengan kelompok atau membuat identitas sebagai kelompok pelajar. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat berbagai macam kelompok sosial dengan latar belakang corak dan kepentingan. Keberagaman kelompok tersebut sebagai akibat dari kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak sekali terdapat kelompok-kelompok sosial yang datang ya, atau terbuat atau dibentuk dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, corak dan kepentingan. Misalnya dari latar belakang budaya, latar belakang suku ya, kemudian latar belakang keluarga dan sebagainya. Itu di Indonesia itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, kenapa bisa sih di Indonesia itu banyak sekali macam-macam dari kelompok-kelompok sesuai dengan latar belakang tersebut? Karena Indonesia memiliki kemajemukan bangsa. Kemajemukan itu artinya cirinya tidak hanya cuma satu saja, jenis-jenis bangsanya tidak cuma satu saja, artinya majemuk dalam hal memiliki kebudayaan yang bermacam-macam, memiliki
suku yang bermacam-macam, memiliki bahasa yang bermacam-macam, sehingga bisa dimungkinkan bahwa kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini bisa dilatar belakangi dari hal-hal tersebut itu tadi. Nah, membicarakan tentang kelompok sosial ini merupakan gejala sosial yang penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia itu berlangsung di dalam kelompok. Ya, bisa dibilang bahwa memang adanya sebuah kelompok yang ada di dalam sebuah masyarakat, yang ada dalam masyarakat itu menjadi hal yang penting bagi kehidupan umat manusia. Karena apa? Karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia tersebut berlangsung dalam kelompok-kelompok itu. Sejak kita dilahirkan ya, sebenarnya kita sudah berasa secara otomatis menjadi anggota dari sebuah kelompok, yaitu keluarga. Ya, sejak kita dilahirkan, misalnya anak kedua, anak pertama, anak ketiga, anak keempat, ya berapapun itu sekuensinya atau urutannya, anak keberapa, otomatis setelah kita dilahirkan kita menjadi anggota dari sebuah kelompok, yaitu keluarga. Selain itu, selain kita otomatis sudah menjadi anggota kelompok keluarga, kita juga otomatis menjadi anggota dari kelompok suku-suku tertentu, kelompok etnik tertentu, rukun tetangga tertentu, rukun warga tertentu, dan menjadi anggota kelompok yang lebih besar, yaitu anggota negara Republik Indonesia. Sebagai contoh, hari ini lahir misalnya Mbak Mary Ardita ya. Nah, otomatis dia menjadi anggota dari keluarganya ayah ibunya dia. Kemudian kebetulan Mbak Mary Ardita ini sukunya suku Jawa ya. Otomatis dia menjadi anggota kelompok suku Jawa. Dan kebetulan Mbak Mary Ardita ini tinggal di RT 1 RW 2 ya. Nah, otomatis sudah menjadi warga atau anggota dari RT 1 RT 2, dan tidak kalah pentingnya dicatatkan dalam akta kelahiran bahwa Mbak Mary Ardita kemudian menjadi sebuah kelompok yang lebih besar, yaitu warga negara Republik Indonesia. Itu ya. Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa sejak lahir hingga kita meninggal kelak, kita sebenarnya merupakan anggota dari berbagai macam kelompok-kelompok. Oke, kita akan bahas, mungkin kita hanya bisa sampai ke pengertian kelompok sosial saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk hidup bersama, ya. Siapa sih yang pengen hidup sendiri di dunia ini, kan? Biasanya kata-kata tersebut itu muncul ketika kalian patah hati ya, putus cinta. Tidak ada yang bisa hidup sendiri dalam dunia ini, selalu pengen punya pacar, selalu pengen punya orang lain gitu ya. Ya gitu. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu hidup bersama. Jadi kalau lagi putus cinta ya cari lagi gitu ya. Jangan mau galau, jangan mau sedih sendiri gitu. Jadi kalau misalnya putus cinta biasanya berduaan, kemudian putus, kemudian sendiri. Kalian naluri manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, sebagai makhluk sosial. Jadi ya jangan menyendiri lah, jangan galau lah, jangan sedih-sedih secara berkelanjutan, cari lagi gitu lah. Karena memang naluri dari lahir manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi benar katanya Mbak Mutiara, hilang satu tumbuh 1000, begitu dong ya. Kemudian perkembangan hidup manusia itu akan mendorong kuat tiap-tiap individu untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial ini akhirnya membentuk kelompok-kelompok sosial. Ya tadi perkembangan manusia hidup. Misalnya tadi setelah putus cinta, ya akhirnya dia menyadari bahwa saya tidak mungkin hidup sendiri terus, saya tidak mungkin galau terus ya. Kemudian dia bangkit. Akhirnya mendorong dia untuk melakukan interaksi
lagi interaksi sosial. Oke, kalau gitu saya akan menunjukkan kepada orang yang kemarin sudah memutuskan saya akan bisa berinteraksi menjadi orang yang lebih baik, mencari orang yang lebih baik, perbanyak teman, melakukan aktivitas yang lebih baik gitu ya. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa mendorong kuat tiap-tiap individu untuk melakukan interaksi sosial antara satu dengan manusia yang lainnya. Tapi ada kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok itu ya atas dasar tertentu seperti tujuan, hubungan sosial, sifat, dan sebagainya. Misalnya, saya ingin, karena saya sudah putus cinta dan hari ini saya jomblo, oke, untuk itu saya akan mencari orang-orang jomblo di seluruh dunia ini dan membentuk persatuan dan kelompok jomblo dunia gitu ya, misalnya gitu. Jadi itu kan ada satu tujuan tertentu yang dimiliki ya. Jadi membentuk sebuah kelompok dengan tujuan, dengan misi yang sama, dengan latar sejarah yang sama karena sudah diputuskan dan jadi jomblo statusnya, tujuannya sama, ya udah membentuk kelompok jomblo. Nah gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian karena waktunya udah habis ini, tinggal 1 menit. Gimana nanti ditabrak Pak Dery ya. Besok kita lanjutkan lagi. Mohon maaf sekali karena saya nggak tahu kalau misalnya Pak Dery itu di akhir kelas. Kalau misalnya tidak di akhir kelas ya kita bisa extend waktu. Takutnya nanti Pak Dery udah menunggu lama dan takutnya kalian kemalaman kalau nanti semakin molor ya. Gitu saja ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akan ngobrol lebih banyak di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kemudahan, dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan kesabarannya menunggu. Kita tutup saja acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ya dibaca lagi sendiri ya bukunya, biar besok kita bisa review dan semakin mudah memberikan contoh-contohnya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti kelas selanjutnya. Mudah-mudahan stay awake dan jangan tidur ya. Sampai jumpa.